selanjutnya adalah perbandingan teman-teman kaki sepatu ya. Sepatu dipakai di kaki. Nah, ini posisi pengaruh juga teman-teman. Jadi kalau di sebelah kanan kata bendanya ya dicari yang kata bendanya sebelah kanan ya. Kata benda kemudian dipakai di anggota tubuh ya. Nah, ini kuas dipakai di cat. Nah, ini sudah jelas bukan ya. Meja ruangan bukan. Anting telinga. Nah, ini kata benda kemudian dipakai di salah satu bagian tubuh. Jari, cincin. Nah, harusnya cincin jari itu kemungkinan benar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat guru semua. Jumpa lagi dengan saya di Manga Forza Channel. Channel Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari solusi. Baik, sobat-sobat guru semua, kali ini saya akan membahas untuk part yang ketiga soal pretest PPG dalam jabatan untuk tahun 2022 ya, yang tentunya sebentar lagi akan dijalani oleh teman-teman guru semua yang sekarang sudah dalam proses pendaftaran ya. Bagi yang sudah pengajian berkasnya disetujui, saya ucapkan selamat. Bagi yang belum dan ada perbaikan, silakan diperbaiki sampai pada ini nanti tentunya teman-teman juga disetujui. Dan bagi yang sudah setujui, silakan mulai untuk belajar bersama-sama di channel saya ini. Baik teman-teman semua, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari saya. Oke teman-teman semua, kita mulai saja videonya tanpa berlama-lama. Baik, sebelum saya mulai, saya berikan gambaran dulu teman-teman semua untuk pretest besok ya. Bahwasanya nanti akan ada 4 poin yang akan dipretestkan atau diberikan untuk teman-teman semua. Yang pertama adalah tes potensi akademik dengan waktu 25 menit dan 40 soal. Kemudian yang kedua adalah pedagogik dengan waktunya hanya 20 menit, kemudian kurang lebih 15 soal teman-teman semua. Kemudian yang ketiga adalah bidang ilmu atau profesional, ini terkait dengan masing-masing jurusan tentunya. Ini waktunya sekitar 60 menit, banyaknya soal sekitar 40-70 soal gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bakat dan minat. Nah, nanti sekitar 15 menit, soalnya sebanyak 15 butir soal. Nah, untuk keterangannya di sini, untuk tes seleksi di sini, untuk poin 1, 2, 3 ini ya. Ini nanti pilihan ganda dengan 5 pilihan A, B, C, D, E dengan 1 pilihan jawaban yang benar tentunya. Jadi kalau benar nilainya ada poinnya, kalau tidak benar ya 0 nilainya gitu ya. Kemudian poin keempat, ini semuanya ada poinnya teman-teman semua. Jadi semuanya ada poinnya, tidak ada pilihan yang salah, cuma diambil pilihan yang tepat itu nilainya tertinggi 5, kemudian kedua 4, ketiga ya 3, keempat 2, dan kelima 1 ya, tidak ada poin 0 teman-teman ya. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Baik teman-teman semua, untuk soal yang pertama nah, di sini kita belajar untuk penarikan kesimpulan sesuai dengan part yang kedua kemarin. Kemarin saya sudah membahas sekitar 2 ya. Ini adalah soal yang ketiga untuk penarikan kesimpulan. Beberapa penjahat adalah residivis. Semua residivis masuk penjara lebih dari sekali. Kesimpulan yang tepat adalah apakah A, beberapa penjahat masuk penjara lebih dari sekali, B, semua penjahat masuk penjara lebih dari sekali, C, semua residivis adalah bukan penjahat, D, semua penjahat masuk penjara lebih dari sekali, yang E, beberapa residivis pernah ditembak kakinya. Nah, seperti yang sudah saya paparkan kemarin, apabila soalnya beberapa atau semua, maka nanti ambillah jawaban yang jawabannya adalah beberapa. Ya, beberapa penjahat adalah residivis. Semua residivis pernah masuk penjara lebih dari sekali. Maka nanti carilah jawabannya yang beberapa. Jadi baik semua atau beberapa dalam soal, nanti pilihannya ambil yang beberapa. Nah, ini kan semua ya, ini semua berarti nggak usah dipilih, semua. Nah, ini kemungkinan ada A dan E. Tapi yang E, beberapa residivis pernah ditembak sekali, sedangkan di sini untuk premisnya tidak ada keterangan yang pernah ditembak kakinya. Jadi kalau lihat poin yang A, ini sudah jelas salah ya, harusnya benar. Beberapa penjahat masuk penjara lebih dari sekali. Nah, inilah yang paling tepat teman-teman semua. Oke, jadi saya ulangi, ketika nanti soalnya adalah semua atau beberapa, ambillah pilihan yang
void-nya atau kata kuncinya adalah beberapa. Gitu. Oke, lanjutkan nomor berikutnya. Nah, kalau ini nanti ada antonim, sinonim, dan padanan kata ya. Antonim, sinonim, dan perbandingan biasanya. Untuk konvensi, nah ini untuk ini saya tidak ada trik khusus, jadi teman-teman silakan memperbanyak kata-kata atau padanan kata seperti ini ya. Mungkin banyak sekali buku-buku yang sudah beredar. Konvensi sama dengan apakah kebijakan, B kesamaan, C kesimpulan, ataukah E kesepakatan, kesepakatan atau E keputusan. Ini kalau konvensi jawabannya adalah kesepakatan teman-teman semua. Ini sebagai contoh saja ya, yang referensi lain silahkan dicari sendiri. Karena ini triknya ya teman-teman harus baca sebanyak mungkin. Nah, kalau seperti ini tandanya, berarti teman-teman diminta memilih lawan katanya. Khas sendiri sama dengan khusus ya, sama dengan khusus, atau boleh diartikan nanti lawan katanya dari khusus. Berarti umum. Ini sudah jelas kelihatan di sini ya. Maka jawabannya adalah yang umum. Nah, kalau yang selanjutnya adalah perbandingan teman-teman, kaki sepatu ya, sepatu dipakai di kaki. Nah ini posisi pengaruh juga teman-teman. Jadi kalau di sebelah kanan kata bendanya ya dicari yang kata bendanya sebelah kanan ya, kata benda kemudian dipakai di anggota tubuh ya. Nah ini kuas dipakai di cat. Nah ini sudah jelas bukan ya, meja ruangan bukan, anting telinga. Nah ini kata benda kemudian dipakai di salah satu bagian tubuh. Jari, cincin. Nah harusnya cincin jari itu kemungkinan benar. Nah kepala, topi. Harusnya topi dulu ya. Maka yang paling tepat adalah yang C. Itu kata kuncinya. Kita lihat kata bendanya sebelah kanan atau sebelah kiri. Untuk soal berikutnya, urutan nilai dari 5 siswa yang mengikuti seleksi Olimpiade Matematika sebagai berikut. Nilai A-nya lebih tinggi dari Indah. Kemudian yang kedua, nilai Okta lebih tinggi dari A-nya. Kemudian nilai Yana lebih rendah dari A-nya. Yana lebih rendah dari A-nya, tetapi lebih tinggi dari Indah. Dan yang terakhir adalah Nana memiliki nilai yang paling tinggi. Ya, urutan siswa dari yang memiliki nilai terendah, berarti yang paling kecil nilainya siapa ya? Apakah A, Indah, A-nya, Yana, Okta, dan Nana? Ataukah nanti yang terakhir adalah E, Nana, A-nya, Okta, Yana, dan Indah? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman tinggal membuat ringkasannya, teman-teman. Nah, ringkasannya sudah saya buatkan di sini. Saya buatkan. Nah, ini kecoret ya, sorry. Nah, urutan yang dengan nilai, urutan siswa dengan nilainya. Nah, nilai A-nya lebih tinggi dari Indah, berarti A lebih besar dari I. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, nilai Okta lebih tinggi dari A-nya, berarti O lebih besar dari A. Nah, ini kalau untuk matematika, fisika, saya rasa ini untuk simbol-simbol seperti ini enggak bingung ya. Tapi teman-teman juga sudah pernah mengalami yang namanya sekolah ya, saya rasa akan lupa untuk simbol seperti ini. Yang poin selanjutnya adalah nilai Yana lebih rendah dari A-nya. Yana lebih rendah dari A-nya, oke? Tetapi lebih tinggi dari Indah. Nah, Yana ini lebih tinggi dari Indah. Lebih rendah dari A-nya, tapi lebih tinggi dari Indah. Nah, kita dapatkan untuk poin yang ketiga ini, teman-teman. Nah, Nana memiliki nilai yang paling tinggi, otomatis Nana akan berada di sebelah kanan. Nah, di sini ya. Maka nanti Nana yang paling tinggi itu setelah Nana itu siapa? Nah, dibandingkan saja ada O, ada A, ada I. I lebih kecil dari A, berarti bukan I. Nah, sekarang A bandingkan dengan siapa? Ternyata A lebih kecil dari O. Nah, O sudah tidak ada pembandingnya ya, tidak ada yang lebih besar lagi. Berarti ini O menempati tempat kedua. Jadi di sini O, di sini A. Nah, selebihnya tentunya ini teman-teman. Selebihnya adalah Y kurang lebih dari I. Ya, A lebih dari Y, Y-nya lebih dari I. Nah, ini adalah urutan yang sudah final di sini teman-teman. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwasanya urutan yang paling kecil adalah Indah dulu. Mana Indah? A, B, C Indah ya. Berarti yang D dan E sudah jelas. Setelah Indah Y, Yana. Yana A berarti yang C.
Yana, kemudian A-nya ya. Nah, ini salah. Otomatis sudah kelihatan teman-teman di sini jawabannya adalah yang C. Oke, lanjutkan. Nah, ini kalau soal seperti ini teman-teman nanti tentunya juga harus buat kesimpulan yang membantu teman-teman semua ya, entah itu bagan, entah itu kolom kotak-kotak ya, tabel maksud saya. Di antara anak-anak kompleks permata, Ashika lebih tua dari Beni, Dina lebih muda dari Eri, Beni lebih tua dari Cece, Ashika lebih muda dari Dina, kayak gitu ya. Di antara kelima anak tersebut yang umurnya paling tua adalah, nah ini kalau kita baca jawaban kemudian lari lagi ke sana, maka nanti kita akan terpecah ya. Jadi misalkan Ashika, nanti kita analisis Ashika, ternyata bukan, baru Beni. Nah, ini akan memakan waktu lama teman-teman. Jadi untuk membahas atau menjawab soal seperti ini, kita teman-teman harus punya trik sendiri ya. Nah, seperti ini. Jadi kita kumpulkan informasinya dari yang pertama. Yang pertama adalah Ashika lebih tua dari Beni dan Dina. Berarti nanti Ashika itu lebih tua dari Beni. Yang pertama ya. Ini sampai sini. Ini dan itu ternyata lanjutannya ya. Dan Dina lebih muda dari Eri. Yang kedua berarti ini. Dina lebih muda dari Eri. Nah, berarti lebih tua dari D, gitu ya. Yang selanjutnya, Beni lebih tua dari Cece. Beni lebih tua dari Cece. Nah, B berarti lebih besar dari C. Kemudian yang terakhir adalah Ashika lebih muda dari Dina. Ashika lebih muda dari Dina, ya. Nah, dari sini kita buat susunannya. A itu diurutkan paling tua ke muda ya. A itu dibandingkan, ini kan B lebih besar dari A, berarti A ini bandingannya dengan siapa? Di sini tidak ada. Nah, A bandingannya dengan D, ya. A bandingannya dengan D. Oke, sini ya. Kemudian D ini kan lebih tua dari A. Nah, D bandingannya dengan siapa? Nah, ini. Nah, ternyata D lebih muda dari E. D lebih muda dari E. Nah, sini. Selebihnya dari A ke bawah ya. B ini. B ternyata lebih muda dari A. Nah, ini. Nah, sekarang B bandingannya dengan siapa? Dengan C. Ternyata B lebih tua dari C. Nah, ini selesai teman-teman dari sini. Jadi, ketika diurutkan hasilnya akan seperti ini. E itu paling tua dan C itu paling muda. Nah, pertanyaannya, umur yang paling tua itu siapa? Umur yang paling tua adalah umur yang berada di sebelah kiri sendiri. Nah, ini. Jawabannya adalah yang E. E itu siapa? E adalah Eri. Oke, teman-teman. Jadi, kalau ada soal seperti ini, agar kita tidak terpecah pikirannya ya, kita langsung buat bagan saja, jangan dilewati. Ini sebenarnya soal mudah teman-teman. Oke, lanjutkan. Nah, untuk teks berikut nanti untuk soal nomor 6 sampai 10 ya. Jadi ini kalau tidak dibuat bagan, tentunya teman-teman nanti akan bolak-balik baca soal, teks akan menghabiskan waktu. Adi dan Deni adalah anak dari pasangan suami istri Beni dan Celia. Nah, ini anaknya Adi dan Deni. Edo adalah anak dari pasangan Deni dan Vania. Adi dan Gina mempunyai anak Hero dan Jessica. Nah, ini pertanyaannya yang pertama adalah hubungan Hero dan Edo. Hero itu siapa? Hero. Edo itu siapa? Nah, ini kalau kita ambil satu jawaban kemudian kita analisis, nanti juga makan waktu. Kalau salah berarti lanjut ke B. Ini akan memakan waktu lama teman-teman, gitu ya. Saudara misan atau kasih saudara ipar dan seterusnya. Kemudian nomor 7. Nah, ini soalnya juga seperti itu semua, mirip-mirip semuanya. Ini kaitannya dengan kekeluargaan itu ya. Hubungan Beni dengan Jessica adalah, nah ini juga sama, apakah ayah dan anak, paman dan keponakan, ibu dan cucu. Kemudian 8, hubungan Gina dan Celia juga, apakah hubungannya ya? Kalau dianalisis satu persatu akan habis waktunya teman-teman. 9, Jessica memanggil Denny dan Fanny itu dengan sebutan apa? Dan 10, hubungan Gina dengan Adi itu adalah titik-titik. Ya. Nah, untuk membantu ini teman-teman berarti harus membuat baganya dulu. Nah, ini saya sudah sajikan di sini ya. Adi dan Denny adalah anak. Oh, berarti ada orang tua. Orang tuanya siapa? Orang tuanya adalah Benny dan Celia. Ini tentunya suami istri ya. Benny dan Celia.
dia punya anak, ini punya anak Adi dan Denny. Nah, berarti yang pertama adalah Benny dan Celia sebagai orang tua punya anak Adi dan Denny. Berarti Adi dan Denny itu sebelah kiri sebagai anak ya. Kemudian Edo adalah anak dari pasangan Denny dan Vania. Nah, Edo ini anak dari Denny dan Vania. Nah, ini adalah istrinya ya. Kemudian Adi dan Gina mempunyai anak. Nah, ini Adi dan Gina. Oh, berarti ini juga istrinya Adi. Nah, ini anak ya, anak istri udah jelas ya. Mempunyai anak Hero dan Jessica. Nah, ini anaknya Hero dan Jessica, ada 2. Nah, setelah membuat bagan seperti ini, tentunya kita bisa tahu ya, ini adalah kakeknya ini adalah ibunya Adi, ibunya Denny. Ini adalah mertuanya Gina, mertuanya Vania ya. Jessica dan Hero terhadap Vania itu adalah bibi ya, atau paman terhadap ini. Edo pun sama, Edo terhadap Adi dan Gina adalah lilik ya, berarti paman dan bibi. Nah, ini sudah kelihatan semua teman-teman, kita tinggal jawab satu persatu saja. Oke, yang pertama adalah hubungan Hero dan Edo. Hero dan Edo. Nah, Hero dan Edo berarti apa? Ponakan ya, saudara sepupu, saudara nisan, saudara ipar, saudara kandung, saudara satu bapak. Ini saudara sepupu tentunya ya. Oke, udah jelas sekali kelihatannya. Kemudian yang kedua, hubungan Benny dan Jessica adalah hubungan antara Benny dengan Jessica. Benny dan Jessica, mana Benny? Benny dan Jessica. Nah, ini Benny dan Jessica ini antara kakek dan cucu tentunya ya. Nah, ini ayah dan anak bukan, kemudian paman dan keponakan juga bukan, ibu dan cucu bukan ya, karena Benny itu kan laki-laki sebagai kakek, maka ini kakek dan cucu yang paling tepat. Nah, ini mudah sekali teman-teman kalau sudah seperti ini. Oke. Hubungan Gina dan Celia. Gina dan Celia, mana? Gina dan Celia. Nah, ini Gina dan Celia. Nah, ini tadi kan istri, anaknya kan Adi dan Denny ya. Nah, kalau istri terhadap ibunya si laki-laki merupakan hubungan antara menantu dan mertua. Berarti jawabannya adalah Celia anak dari Celia. Gina anak Celia bukan, Gina menantu Celia. Nah, ini udah jelas ketemu, nggak usah lihat yang lain lagi. Gitu ya. Lanjutkan, Jessica memanggil Denny dan Vania dengan sebutan. Nah, Jessica memanggil Denny dan Vania. Nah, Denny dan Vania dipanggil Jessica dengan sebutan. Nah, ini kan berarti keponakannya ya, keponakannya dari sini. Saudara sepupu dari sini, keponakannya si Denny. Nah, berarti memanggil Denny dan Vania adalah sebagai paman dan bibi. Sudah kelihatan semua teman-teman kalau dibuat bagan. Yang terakhir, hubungan Gina dengan Adi. Gina dengan Adi. Nah, sudah jelas sekali. Ini sepasang suami istri karena dia sudah jelas punya anak Hero dan Jessica. Jawabannya langsung A ketemu. Nah, jadi membuat bagan seperti ini akan membantu teman-teman tanpa harus melihat soal ya. Jadi lebih sederhana, lebih simpel. Dibaca, dilihat bagannya ketemu. Oke? Oke teman-teman, cukup sampai di sini untuk pembahasan part yang ketiga. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.